Oke, welcome back to Ijom Podcast. Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah ngedengerin. Dan mungkin yang lagi ngedengerin sedang nyantai-nyantai sambil tiduran di kamar, ataupun yang sambil sama pacar, ataupun yang ngedengerin lagi di mobil. Thank you banget. Mudah-mudahan yang di jalan lagi mood ya sambil dengerin Ijom Podcastnya. Dan gue selalu berdoa buat kalian yang ngedengerin, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, buat keluarga, buat kalian, dan buat semuanya yang kalian kenal. Sebelum masuk ke topik utama, gue pengen ngebahas tentang beberapa bulan ini. Ini udah hampir genap sebulan lebih gue di rumah karena wabah virus corona atau COVID-19 ini. Dan gila, gue nggak tahu harus kayak gimana nanti di saat udah bisa keluar. Maksudnya adalah kalau misalkan nanti wabah ini telah berakhir, seberapa ramai, seberapa happy atau excitednya orang yang udah hampir sebulan lebih berdiam diri di rumah. Gue yakin sih gue nggak mungkin main ke mall karena itu penuh, ataupun gue nggak mungkin bawa kendaraan, pasti macet. Apakah gue harus di rumah aja? Nggak mungkin lah, udah sebulan lebih gue di rumah aja. Ini nih yang masih gue pikirin, apa ya yang harus gue lakuin ya setelah nanti selesai wabah ini. Dan bukan cuman gue aja, dan yang ngedengerin kalau misalnya lagi pas saat wabah ini terjadi, mungkin mereka juga lagi bermimpi pingin sesuatu hal yang akan ditujuin di saat semua telah berakhir gitu wabah ini. Mungkin ada yang mau silaturahmi ke rumah orang tua, ada yang pingin ke rumah pasangan yang udah lama video callan dan gak ketemu-temu. Sama kayak yang mau ketemu orang tua pun pasti udah lama video callan terus gak bertemu gitu loh. Dan mudah-mudahan sih setelah wabah ini berakhir, semuanya akan kembali seperti sedia kala, amin. Dan gue yakin sih banyak banget perubahan-perubahan yang akan terjadi setelah wabah ini berakhir. Entah apapun itu pasti ada hal epic atau ada hal lucu lah pastilah. Kayak mungkin yang cowok-cowok lebih gendut, lebih berisi. Ya kalau cewek gue akan ngomongin, pasti bakal marah kalau ngomongin. sorry gak akan gue ngomongin. Dan ada yang kangen sama pacarnya, mungkin udah lama di video callan doang, pingin banget berjumpa. Apalagi yang LDR ya, gue yakin itu pasti mereka kangen banget. Bayangin aja, kebanyakan LDR itu terjadi kalau di saat dia kuliah ataupun kerja. At least gue ngomongin yang kuliah. Mereka LDR, gue akan ngebayangin mereka pun pulang ke kotanya itu memang harus pulang ke rumah, nggak bisa ketemu pasangan. Karena terkait wabah ini kan memang kita diharuskan untuk berdiam diri di rumah lebih baik. Nah gue yakin sih itu seberapa kangennya ya di saat ketemu. Dan lo yang ngedengerin ini yang LDR di saat wabah ini terjadi, pasti gue yakin lo semua juga pasti kangen dong pasangan. Dan ya gue sih nggak LDR, berani jujur gue nggak bisa LDR karena ya gue nggak jago LDR, sumpah. Gue adalah tipikal orang yang kalau LDR tuh bakal kandas. Makanya kenapa buat orang-orang yang LDR ataupun buat orang-orang yang ngagumin seseorang tanpa orang yang disukainya itu tahu, kalian hebat, kalian juara, asik. Kalau kata orang-orang ngomongnya juara gitu. Karena nggak semua orang berani bisa kayak gitu. Orang-orang tertentu doang yang punya mentalnya kuat gitu aja. Karena gue sendiri pun sempat ngerasain LDR dan kandas, nggak bisa. Nggak tahu kenapa, gue juga nggak ngerti. Tapi yang pastinya gue nggak akan bisa LDR gitu. Oke, gue pingin ngebahas tentang podcast gue ini sebenarnya berhubungan. Waktu itu sempat gue ceritain di
podcast gue sebelumnya, pas lagi di intro awal, gue mau ceritain tentang tema gue yang pengen gue bahas sekarang. Dan gue udah berjanji kan sama kalian pengen ngebahas. Dan kali ini gue bakal bahas tema gue itu. Jadi inti tema gue ini adalah karena kopi. Kenapa harus ada karenanya? Karena kata karena itu menurut gue berdampak di hidup gue. Kopi terkait dengan hidup gue. Untuk lebih jelasnya, lo bisa dengerin cerita karena kopi di Ijung Podcast. And stay tune terus. Kenapa gue ambil temanya karena kopi? Ya, berdasarkan hal pribadi gue, kopi itu terkait sama hidup gue dan mempunyai banyak banget cerita, kenangan, pengalaman. Oleh sebab itu, makanya temanya gue namain karena kopi. Jadi beberapa cerita seperti ini. Kopi itu punya banyak cerita yang gak bisa gue lupain. Dan karena kopi, gue bisa hidup seperti ini sekarang. Ya, meskipun belum keren-keren amat sih hidup gue, tapi seenggaknya dengan bantuan sebuah kopi itu bisa nikmatin indahnya hidup gue lah, istilahnya. Asik. Indah gak ya? Ya, gak tahu sih, menurut lu semua biasa aja, ya itu kan hak lu. Tapi kalau menurut gue, persepsi gue, karena kopi semua tuh jadi indah. Pertama akan gue mulai dari awalnya adalah gue tuh gak suka kopi. Gue gak suka kopi tuh semenjak SMA. Yang gue tahu di SMA, orang yang suka ngopi biasanya ya hidupnya kotor, hidupnya rusak, ya pokoknya gak bagus deh. Itu tuh jadi bikin dompleng di hidup gue gitu loh. Jadi kayak gue mikir kayak, enggak lah, gue gak akan ngopi. Ya karena kopi bisa ngerusak hidup gue. Kayak istilahnya lu minum minuman keras, alkohol, mabok, amer, ya sama, bisa ngerusak. Tapi ya kan persepsi orang bisa berubah setiap saat. Dan kalau lu tanya, bang, bukannya lu juga nongkrong ya waktu SMA? Berarti kalau lu nongkrong, lu kan harusnya minum kopi, bang. Ya, gue gak minum kopi, bray. Dulu SMA senongkrong-nongkrongnya gue, ya gue cuman bisa dibilang minum soft drink, atau kebanyakan smoking atau ngerokok. Gak pernah gue campur kopi sih, karena belum senyantai itu gue ngomongin tentang kopi. Karena menurut gue tuh kopi itu masih berbahaya gitu loh, masih belum termindset di gue bahwa kopi itu enak gitu loh. Dan pemikiran gue tentang kopi itu berbahaya berakhir di saat gue kuliah. Di saat gue kuliah, gue kan sering banget begadang tuh. Ya apapun itu, begadang karena belajar, ngerjain tugas, atau game. Tapi gue yakin yang gak denger pasti taunya anak kuliah biasanya begadang karena game. Nah, apalagi yang gue dulunya istilahnya hidup sendiri lah di kosan. Ya pastinya gue bakal butuh teman hidup lah kalau di saat gue lagi sendiri gitu di kamar. Singkat cerita adalah di saat gue lagi nge-game, dan itu baru pertama kali gue begadang gitu. Sebelum-sebelumnya gue SMA begadang pun pasti tidur gitu. Maksudnya dalam arti sekitar jam 3 atau jam setengah 4 pasti tidur gue. Nah ini kalau kuliah tuh gak ada gue tidur.
karena kan bebas banget ya. Jadi dalam arti bebas banget kan nggak ada orang tua ya, jadi hidup gue nyantai gitu loh. Makanya gue sering banget begadang dan besoknya telat. Mulai dari situ, karena telat teman-teman gue sering ngeliat gue juga telat gitu, anak-anak kosan samping gue. Nah di situ mereka ngomong gitu, lu sering banget telat ke kampus, kenapa lu? Ya gue bilang kan, biasalah main game. Terus temen gue ngomong, lu main game doang sih, kagak ada penyambung temannya. Nah gue bingung tuh, gue kira awalnya dia bakal nawarin gue minum, ya you know lah, minum-minuman kayak gitu. Tapi ternyata gue salah pemikiran, Bray. Jadi mereka tuh cuman ngajak kayak gini, lu harus ada teman hidup, kopi, kata mereka. Terus gue mikir kan, kopi buat apa? Ya sama aja lu bakal tidur-tidur juga karena kopi, kata gue gitu kan. Enggak lah, kopi itu bisa bikin lu nyantai, relax. Seenggaknya kalau gue ngerasa ya, kata dia, dengan kopi itu hidup gue tentram, nyantai gitu bros, katanya. Terus kata gue, ah yang bener lu Bray. Ya iyalah bos, nyantai banget hidup tuh kalau udah kopi. Gue masih nggak percaya tuh di situ. Dan singkat cerita, malam itu gue begadang lagi, main game lagi. Nah awal gue ditawarin tuh kopi hitam. Waktu itu temen gue bawain, dia habis dari warkop. Nah di situ pun gue juga baru tahu warkop kayak gitu kan, soalnya gue jarang banget main ke warkop. Nah di situ dia ngajakin tuh, dia ngomong gini, Bray, nih coba ini kopi nih, lumayan buat nemenin lu lagi main game. Seenggaknya kan enggak lu capek-capek amat gitu. Kalau lu main game, lu besoknya bangun pagi nggak akan telat juga gitu. Terus ya udahlah, gue cobain gitu. Anjir, pertama kali gue nyoba, sumpah pahit banget, dan gue nggak biasa gitu minum kopi kayak itu. Gue kan gue ngomong gini ya, gila pahit banget, nggak suka gue. Terus kata temen gue, ya elah, lu kopi aja lu bilang pahit, apalagi perjalanan cinta lu. Anjir, kata gue, lu mati. Terus gue bilang, ada gak kopi yang lebih enak, jangan yang pahit gini lah. Nah gue awalnya nggak suka tuh Bray, kopi hitam tuh nggak suka jujur, karena menurut gue nggak enak. Gue nggak terlalu suka kopi hitam. Akhirnya dikasih lah kopi-kopi yang, ya kopi saset yang bisa dibilang ada gulanya, udah 3 in 1 gitu loh, udah kayak joki anjir, 3 in 1. Nah terus dikasih gue minum, nah ini baru enak, kata gue gitu. Mulai dari situ tuh gue udah terbiasa ngopi, tapi kopi sasetan gitu loh. Kopi sasetannya dalam arti ya kopi-kopi pinggir jalan lah, yang gope, yang 1.000. Tapi gue nikmatinnya enak gitu, dan itu nemenin gue terus. Kopi itu tiap hari nemenin gue. Dan kalau lo tahu nih, gue bisa beli 1 dus kopi cuman buat seminggu. Sumpah buat seminggu, ingat banget gue. Kadang-kadang sehari gue bisa minum udah kayak makan 3 kali sehari, atau bahkan bisa 5 kali sehari. Bangun tidur siang, bangun tidur siang, sore, sama malam. Bahkan malam bisa 2 kali gue gara-gara main game. Nah di situ gue belum ngerasain yang namanya nyantai, belum ngerasain yang namanya kayak enak ya minum kopi, belum Bray. Nah pelan-pelan tuh teman-teman gue baru ngajakin waktu pas kuliah ya, saat gue lagi skripsi. Gue benar-benar boring, bosan, ngantuk, dan kopi sasetan nggak bisa bikin gue lebih damai. Akhirnya teman-teman gue ngajakin buat nongkrong. Nah di sini baru nih nongkrong ke kafe buat ngopi. Orang-orang di Bandung dulu ngasih tahu gue kalau ngopi itu harus sama suasana katanya. Nah gue kan yang biasa hidup di Banten, ya udah ngopi mah ngopi aja gitu, nggak usah pakai suasana. Setahu gue kan gitu ya. Berarti ada caranya Bray. Dan itu gue dikasih tahu sama temen gue, lucu sih emang. Ada tekniknya gitu. Kalau emang lu suka kopi, jangan kopinya aja yang lu suka gitu loh. Lu juga harus suka kayak, ya bisa dibilang suasananya, tempatnya. Nah di situ gue diajarin teknik, kalau lu minum kopi
lu harus tahu tempat yang enjoy dan lebih enak lagi kalau lagi turun hujan. Nah, gue nyoba tuh ngepas waktu itu lagi rintik-rintik hujan, gue main ke Lembang kalau nggak salah tuh udah gue pakar deh. Dua itu sih selalu gue ke salah satu kafe. Di sana gue nikmatin kopi ya sama teman-teman gue pastinya, dan di situ gue baru nemuin yang namanya kedamaian gitu bray, anjay sumpah. Karena di situ tuh lo bisa relax gara-gara kopi. Dan dulu ya, sebelum gue berhenti ngerokok itu, ngopi itu dicampur rokok itu wah, itu paling mantep banget sumpah. Lu bisa relax banget gara-gara lu ngopi sama ngerokok. Itu tuh kayak rezeki mana yang kau dustakan lagi gitu anjir, atau nikmat mana yang kau dustakan lagi ya sumpah. Mungkin yang ngedenger masih seneng ngerokok sama ngopi, gue yakin pasti ya bisa dibilang menurut lu semua pasti kan enak gitu ngerokok ngopi, wah gila. Apalagi kalau ngerokok habis makan, wah gila itu enak banget. Dulu sering banget gue kayak gitu sebelum sekarang gue berhenti. Dulu tuh pokoknya itu nikmat deh intinya. Oke, balik lagi ke kopi ya. Nah, kopi itu bikin gue bener-bener nyantai, slow gitu, sampai gue belajar teknik-tekniknya gitu loh. Dalam arti di sini teknik-tekniknya itu kayak saat lu ngopi lu harus tahu view yang enak gitu, tempat yang nyantai biar lu bisa damai. Dulu di Bandung banyak banget, nah bisa dibilang spot atau tempat yang bener-bener lu bisa nyantai sambil senderan nikmatin tuh kopi, ngeliatin kota Bandung gitu. Nah itu baru pagi tuh, gue belum diajarin yang malamnya ya. Jadi pagi-pagi biasanya gue habisan mori gitu, gue ngopi sama teman-teman gue. Biasanya gitu gue ngopi sama teman-teman gue, dan di tempat kopi itu sambil ngeliatin view-nya Bandung gitu. Wajib banget sih Bray, sumpah itu enak banget. Damai banget hidup tuh, kayak nggak ada dosen, nggak ada tugas, asik aja gitu, apa aja udah nggak dipikirin gitu sama gue. Nah setelah itu mulailah berkembang gitu loh, otak gue mulai berkembang biak istilahnya. Berkembang biak lagi. Gue mulai ngerasain yang namanya kopi di malam hari itu juga lebih mantap gitu loh dibandingin di pagi. Karena kopi malam hari itu suasana yang lu dapet, ekspektasi yang bisa lu imajinasiin lebih ketangkep gitu. Gue ngerasa kayak gue nggak sendirian. Jujur ya, gue pernah waktu itu karena lagi gabut banget, nggak ada temen, gue bener-bener kalau nggak salah ke Bukit Bintang. Oh masih ada nggak ya sekarang, gue juga udah lupa gitu, udah jarang banget gue kesana. Ke Bukit Bintang kan pasti ngeliatin view Bandung kan gitu loh dari atas, dan itu lampu gemerlap gemerlip gitu loh, maksudnya bukan lampu diskotik ya, lampu rumah warga lah. Gue nikmatin sendirian ngopi, dan itu gue nggak ngerasa sendiri bray, sumpah. Gue kayak ditemenin sama kopi padahal itu sepi, sumpah sepi banget. Ya namanya dulu, kalau Bukit Bintang yang gue tahu ya dulu ya pas zamannya gue tahun 2016 ya kayaknya, masih agak sepi-sepi lah, belum terlalu rame gitu. Apalagi jam setengah 2 pagi, jam setengah 3 pagi kan ya belum rame-rame amat gitu. Gue nikmatin, dan sumpah berarti itu enak banget, dan nggak ada yang bisa nyaingin sih. Kenikmatan itu nggak ada yang bisa nyaingin karena tempat sama waktunya ngepas malam hari gitu. Nah itu waktu itu gue ajakin teman-teman gue, pas gue coba sendiri ternyata enak, gue juga bareng teman-teman gue juga nyantai gitu, mantep deh pokoknya. Itu baru sama temen ya. Dan beberapa waktu kemudian sama mantan pasangan gue, asik, pacar lah anjir, kalau pasangan udah jadian, udah tunangan. Mantan pacar, ternyata mereka kebanyakan suka juga ngopi gitu loh. Menurut mereka ngopi itu asik, bisa bikin ya perasaan lu damai. Ya benar sih, emang gue ngerasa juga kayak gitu. Jadi
gue ngajakin mereka tuh ngopi. Nah ini beda nih kalau sama teman-teman gue ngajakin mereka ngopi pasti ke kafe-kafe atau enggak ke tempat-tempat yang bisa dibilang rame lah ya, nggak terlalu sepi banget gitu loh. Nah pas gue sama mantan pacar asik itu gue ngajaknya ke tempat yang emang sepi, bukan buat mesum ya anjir. Maksud gue di situ gue ngajak ke tempat sepi itu biar lebih romantis, bray. Kalau nggak salah gue inget, kalau lu yang sering ke Lembang itu ada salah satu jalur ke hutan pinus. Di situ ada kayak angkringan kecil, ini beneran sih, ini ada loh, dan ini bukan hal gaib ya, ini ada angkringan kecil yang sebelum lu ke Tangkuban Perahu. Nah di situ ada jalur ke angkringan kecil. Nah di situ lu bisa ngerasain bisa ngopi di situ dan nyantai. Sumpah itu ditemenin sama lampu-lampu lampion kecil gitu loh, sama ya bisa dibilang pegawainya juga familiar gitu, orang-orangnya akrab sama gue juga, nyantai gitu, baik, sopan. Nah makanya kenapa mantan pacar gue tuh beberapa beberapa fuckboy banget dah suka kesana gitu sama gue, minta diajak lah. Emang tempatnya asik gitu loh, emang bisa dibilang nggak ada tandingannya lah gitu. Nah di situ gue udah mulai suka tuh namanya kopi, meskipun gue nggak tahu ya, Bray, gue nggak ngerti tuh kopi arabica, kopi robusta, apalah segala macam gue nggak ngerti. Yang gue tahu cuman kayak teknik-tekniknya aja gitu, kayak ngopi ada view-nya kayak gitu, cuman yang gue tahu itu. Tapi kalau teknik buat bikin kopi gue nggak tahu, Bray, jujur sumpah gue nggak tahu, gue cuma penikmat doang. Dan gue nggak bisa ngebedain apa itu arabica, robusta, dan lain-lain, meskipun gue pasti pernah ngerasain juga itu kopi-kopi kayak gitu. Tapi yang pasti, Bray, lu yang ngedengerin ini pasti juga ada yang sering ngopi gitu, dan gue tahu sih pasti tanggapan lu, ngopi tuh bisa bikin lu tuh buat ngeluangin waktu sejenak, beristirahat sambil berpikir harus seperti apa nantinya ya, masa depan, hari ini mungkin lagi mikir sambil ngopi. Karena menurut gue yang ngedengerin juga pasti tahu lah kopi itu gimana enaknya gitu. Mungkin lebih pro lah bisa dibilang dibandingin gue gitu, yang ya cuma nyoba-nyoba kopi doang dan tempatnya aja. Nah selepas dari kopi ya, semenjak kuliah itu berlanjut tuh, bro, skripsi, ngopi terus sampai gue lulus. Hadiah kayak apa ya, kayak graduation itu kopi serenceng yang dililitin ke badan gue gitu loh, kayak penghargaan gitu, anjir. Sialan, karena teman-teman gue tahu gue suka kopi gitu. And then berlanjut lagi sampai gue kerja. Itu gue pas kerja pun bener-bener ngerasa ya gue butuh kopi, sangat butuh kopi. Kenapa? Karena bener, bray, kopi bisa bikin lu ngilangin stres. Kalau gue nih, gue ngerasa gitu loh. Jadi banyak banget beban di saat gue kerja tuh, gue sering banget suka ngopi, dan itu bikin gue tergiur untuk selalu yang namanya pagi pasti beli kopi dulu, mau apapun, kopi yang di cafe atau kopi yang di mall, yang penting ada kopi lah di meja gue sambil gue ngerjain pekerjaan kantor, deadline. Itu sumpah enak banget, bray. Sumpah itu gue ngerasa kayak gue bisa ngelupain sejenak permasalahan gue, dibentak atasan, dimarahin klien, dimarahin teman sekantor. Pokoknya beban hidup gue berat lah, bray, di kantor yang ini. Terus nggak hanya di pagi hari gitu, dulu pas masih kerja pun gue masih sempat yang namanya ngerokok. Jadi kalau habis istirahat makan siang, terus kemudian gue ke tempat smoking room, dan habis itu gue ngerokok pasti ditemenin sama kopi. Dan kebanyakan ya yang lain di kantor gue kayak ya banyak orang warga negara asing pun sama nikmatin itu, merokok dengan kopi. Karena menurut mereka
gue sempat nanya salah satu dari mereka, karena ada yang sedivisi sama gue dan dia orang warga negara orang asing gitu lah istilahnya, kenapa dia suka kopi. Karena menurut dia buat mereka itu kopi itu sebagai teman, sebagai tali silaturahmi katanya istilahnya gitu. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena dengan kopi lu bisa berteman sama orang yang gak lu kenal tapi dia juga ngopi gitu, saling bertanya suka ngopi apa kayak gitu menurut mereka ya. Kalau nggak salah dia itu orang Uzbekistan apa ya, gue lupa. Iya, orang Uzbekistan seingat gue. Ada juga orang India juga suka kopi, ada loh beberapa di perusahaan tempat gue bekerja ya, ada loh. Cuman gue nggak pernah nanya, soalnya gue nggak pernah ada teman orang India kalau di perusahaan gue yang tempat gue kerja sekarang. And then itu pun berlanjut gitu loh, gue suka kopi, ternyata pasangan gue juga pun suka kopi juga. Jadi pasangan gue dia suka ngopi di salah satu tempat yang spotnya enak, menurut gue juga enak spotnya, itu di Bintaro. Sumpah, ada 2 tempat yang menurut gue nih, ini pandangan gue ya, terserah lu mau percaya atau enggak. Salah satu spot yang gue datengin di Bintaro ada yang buat gue sial bray, sumpah. Kalau lagi sama pasangan gue, kenapa bisa sial? Gini ceritanya, setiap gue datang ke salah satu cafe yang ada di Bintaro itu, gue selalu pulang dari cafe itu selalu sial. Entah gue berantem, entah gue hampir kecelakaan, entah gue dimarahin sama keluarganya pasangan gue atau sama keluarga gue, entah itu selalu di situ. Makanya selalu gue kayak istilahnya warning area gitu loh, kayak takut buat ke tempat kopi itu, makanya gue nggak berani gitu loh. Kayak gue pindah ke salah satu tempat kopi lain di Bintaro yang menurut gue lebih berbenefit. Maksudnya lebih berbenefit itu bukan dari arti spotnya yang gak enak ya, yang sebelumnya itu enak tempatnya asik, cuman gue ngerasa sial aja di situ, makanya gue selalu pindah gitu loh dari situ. Dan pasangan gue pun juga ngerasa di tempat itu sial, nggak tahu kenapa ngerasanya kayak gitu. Dia ngerasa kayak ada apa ya di tempat itu, kayak sial mulu gitu aja. Sialnya sering banget, nggak cuman sekali atau 2 kali. Setiap ke tempat itu pulangnya pasti sial selalu, nggak mungkin nggak. Makanya kenapa gue pindah ke tempat cafe yang spotnya lain dari tempat itu. Nah, ada salah satu cafe yang tempatnya spotnya enak, bener-bener itu sebenarnya orang harusnya sering datang ke situ gitu loh, orang sering harusnya, tapi nggak tahu kenapa selalu sepi tempat itu. Dan padahal kopinya sih sama aja sih, sama kopi lain sama aja, cuman tempatnya itu yang nggak rame, tapi seharusnya rame gitu loh. Kenapa gue suka tempat kayak gitu, lebih anti mainstream aja menurut gue ya, karena seharusnya tempat kopi itu rame, tapi itu nggak rame. Dan gue selalu menilai tempat kopi itu pasti dari manner pegawainya atau attitude pegawainya. Kenapa? Karena gini loh bray, menurut gue nih, pandangan gue ya, kalau pelayan ataupun barista yang menjamu kita di suatu cafe tempat ngopi dan dianya orangnya humble, baik, sopan, kopi yang dibikin juga enak bray. Itu gue, prinsip gue, perspektif gue gitu. Jadi gue pernah dapet tempat kopi yang sebenarnya enak tempatnya, tapi pegawai dan baristanya tuh kayak ogah-ogahan gitu loh, kayak nggak mau ngelayanin. Lebih banyaknya kayak nggak mau ngelayanin. Mungkin dia lelah kali ya, cuman gue kurang tahu ya, tapi kayak nggak mau ngelayanin gitu, jadi malas gitu kita belinya juga, kayak ogah jadinya. Makanya gue nggak mau lagi datang ke tempat itu. Nih ya, menurut gue nih yang punya tempat kopi, jujur ya, ada beberapa orang mungkin kayak gue bray, yang dia ngelihat dari manner atau attitude pegawai atau baristanya. Kenapa? Karena menurut mereka ada yang berpikir kayak gue, kayak
kalau merekanya baik pasti racikannya juga enak, dan pasti istilahnya tempatnya juga nyantai gitu buat berlama-lama. Dan gue adalah tipikal orang yang kalau ngopi tuh bisa sampai 2 jam 3 jam padahal kopinya cuma 1 gelas. Gue orangnya kayak gitu, bukan yang mau ngirit, tapi gue suka yang namanya berlama-lama di suatu tempat buat ngopi, itulah gue. Nah terus kalau misalnya pasangan gue adalah tipikal orang yang kalau misalnya kopi itu udah habis dia beli lagi. Itu pasangan gue, karena dia orangnya rada berpikir kalau udah nggak ada kopi tapi lo masih ngobrol garing. Kalau gue nggak, kalau pasangan gue ya. Makanya waktu itu ke tempat yang beli kopi yang gue bilang gue nggak mau datang lagi, karena di saat pasangan gue beli lagi tuh kopi, si orang yang pelayan ya bisa dibilang itu tuh marah gitu, kayak judes. Bukan marah sih ya, lebih ke judes. Padahal kita beli, bukannya kita minta. Itu yang ada loh kafe kayak gitu. Makanya mudah-mudahan sih bisa jadi pelajaran gitu buat kalian yang punya kafe. Sebagaimanapun orderan kalian banyak, sebagaimanapun pelanggan kalian mintanya ini itu tapi nggak tahu cuma satu belinya, ya udah nikmatin aja karena mereka itu pelanggan. Dan ya udah, mereka itu kayak bakal ngasih sesuatu yang berharga buat kalian yang punya kafe. Kenapa? Mereka bakal cerita ke tempat yang lain gitu, atau cerita ke teman-temannya kalau tempat kopi kalian tuh enak gitu loh, orang-orangnya nyantai. Atau bahkan mereka yang bisa dibilang bakal marketingin kafe kalian loh tanpa kalian bayar, malah mereka yang bayar kopi kalian gitu loh. Itu sih yang gue pengen ceritain ke yang punya kopi. Kayak gue udah gak mau datang lagi tuh ke tempat kopi itu, sumpah udah males lah gitu. Dan gue sama pasangan gue adalah tipikal yang kalau ngopi imajinasi tuh keluar semua gitu, nyeritain apa, dan selalu berakhir kalau yang namanya kemana-mana pasti tujuan akhir kopi. Kalau nggak ada acara apapun pasti ngopi, bukannya karena gabut, tapi karena gue sama pasangan gue lebih senang ngopi. Karena menurut gue sama pasangan gue, ngopi itu adalah salah satu hal yang bisa dibilang ya lebih nyantai, lebih rileks dibandingin lo nonton bioskop. Itu loh kata pasangan gue gitu, dibandingin lo makan. Kalau ngopi itu seenggaknya lu bisa minum sambil berimajinasi. Sama kayak gue, pasangan gue tuh gitu. Sama, dia berpikir kayak ngopi bisa berimajinasi, bisa bercerita, bisa apapun itu. Nah karena hal tersebut gue jadi menyukai kopi, dan karena kopi bikin hidup gue tuh lebih relax, lebih nyantai. Sumpah dulu ya, gue kalau nggak ngopi tuh awal-awal kayak banyak suzon, banyak berpikir negatif gitu loh. Apalagi awal-awal yang gue nggak tahu kopi, gue tuh kalau udah ngeliat orang ngopi ya, mau bapak, bokap, nenek-nenek gitu loh, yang bisa dibilang deket rumah gue ada ngopi, nenek-nenek atau kakek, gue ngeliat kayak kotor banget ya ngopi ya. Dan semenjak gue nikmatin tuh kopi gitu, anjir itu keren banget sih. Tapi jujur gue bukan penikmat kopi yang kayak terus nikmatin kopi di senja, enggak sih. Gue lebih milih nikmatin kopi di pagi hari, kalau enggak pas malam. Karena menurut gue imajinasi yang gue dapat lebih banyak gitu. Dan memang kalau gue nikmatin kopi di senja, paling ya senja itu gue nikmatin kalau lagi pulang dari kantor, lagi di jalan mungkin nunggu kereta, atau mungkin lagi bisa dibilang lagi macet-macetan ya. Paling ya teman gue kopi, cuman nggak sering sih. Kalau sore kurang serak aja kalau gue tuh. Makanya gue kenapa lebih milih di pagi kalau nggak malam gitu loh. Dan karena kopi juga ya, menurut gue nih, kopi itu bisa bikin lo lebih semangat gitu ngejalanin hidup. Kalau ini dari perspektif gue ya, gue ngerasa gitu. Karena kopi, gue lebih semangat ngejalanin apapun, ngejalanin cerita hidup gue, ngejalanin orang-orang yang marahin gue gitu loh, bos gue siapapun.
setelah gue ngopi gue lebih enjoy gitu. Tapi ya gue juga nggak karena ngopi aja, sholat juga lah gitu, ibadah juga jalan gitu ya kali karena ngopi hati gue tenang banget. Enggak, maksud gue ini kayak menginisialkan ya kalau ngopi juga bisa bikin lo tenang gitu loh. Dan banyak loh gara-gara kopi orang jadi edik gitu loh, karena kafein kali. Gue kurang tahu ya kenapa itu kafein bisa bikin edik. Gue nggak ngerti ilmu kedokteran yang gimana, tapi btw itu enak banget sih sumpah. Dan ya bisa dibilang mungkin setiap orang yang udah ngerasain kopi dia nggak akan bisa hilang dari kopi, apalagi orang yang mau berhenti ngerokok. Gue dulu ya berhenti ngerokok pasti larinya ke kopi, tapi sekarang udah enggak sih. Kopi emang teman hidup gue, jadi bukan karena pahit hidup atau bisa dibilang pahit mulut, enggak sih. Kopi emang bikin gue tuh lebih enak gitu hidup. Dan kalau pasangan gue memilih kopi karena menurut dia itu teman dia untuk bisa menceritakan keluh kesah. Ya bisa dibilang pasangan gue adalah tipikal orang yang jarang gitu, maksudnya dalam arti jarang untuk bercerita ke orang lain selain gue dan kopi itu. Jadi karena kopi dia bisa bikin relax hidup dia, berimajinasi, berpikir sendiri lah. Ya itulah kehebatan sebuah kopi itu, yang kita nggak tahu ya seperti itu gitu, yang kita nggak bisa perdalami. Karena kopi ya itu bisa lebih baik gitu gara-gara kopi gitu. Keren sih anjir, gue juga gak nyangka gitu karena kopi semua tuh bisa berubah, termasuk juga di hidup gue gitu. Karena kopi hidup gue lebih baik. Dan ya pasti juga karena sholat lah hidup gue lebih baik gitu, karena agama gue juga ya kali anjir. Gue ngomongin kopi agama gue kagak diomongin. dosa gue. Oke, itulah intinya. Ini mah inisial gue aja gitu loh, perumpamaan gue kopi bisa bikin gue tenang gitu loh istilahnya. Ya buat kalian pun dari cerita ini ambillah yang baik-baiknya gitu, dan yang buruk-buruknya gitu kalau ada yang buruk lah istilahnya dibuang aja, jangan kalian ambil juga ya kali diambil. Dan saran gue, kalau emang lo suka kopi dan lo suka yang namanya tempat juga, banyak kok tempat asik sumpah. Dan gue rekomendatin daerah Bintaro. Ada beberapa daerah Bintaro juga yang sepi sih, nggak terlalu rame, ada kok. Nanti lu bakal ketemu lah kalau lu sering main ke Bintaro. Bukan gue tinggal di Bintaro ya, enggak, gue di Banten, nggak di Bintaro, jauh. Jadi ada sih tempatnya, gue sering main ke sana aja gitu kalau pulang kerja. Karena kan kalau perjalanan gue jauh kan gue istirahat dulu gitu loh, biar nyantai gitu. Itu sih saran gue.